Atau gini, Tolong Pak jangan Erben. diturunkan. Begini lah, ya, ya. Ini Gini ya. lah, gini lah. Sebentar Pak Bom, sebentar. Jangan diturunkan. Kalau nggak mampu berargumen dengan Kok saya gue lebih yang, bagus kok turun. dibilang gue yang nge-kick sih? Enggak, siapapun yang ngikik. Gitu. Enggak, ini di bawah Jadi ini. gini Ini gue Pak bukan Bom. bukan Aku moderator kadang di lama-lama sini. jadi jengkel. Banyak orang bukan membantu untuk menjelaskan supaya semakin jelas. Tapi banyak orang entah apa yang dipikirkan, itu yang saya sayang. Begini Pak Erben. Nanti kita diskusi di anu ya, room penginjil kita aja supaya netral tuh. Nanti Di saya sini kan Erben. netral juga sebenarnya. Enggak, Yang lain bisa dicabut kok Kita moderator. nggak Nah, mau dengar. maksudnya Enggak, kita begini nggak lah. mau dengar. Kan begini Pak Erben, saya kan sudah di kamar, saya nggak bisa tunjukkan data. Toh, maksudnya Pak nggak enak Bom lah. sudah setuju tadi. Sampai sekarang Yesus Imam Besar Agung. Lah iya, sekarang kan begini. Dia kan Kalau Melkisedek. Yesus Imam Besar Agung, mengapa disangka bahwa Yesus berdoa? Tapi Yesus Kenapa tidak Lai? pernah Lai berdoa diskusi untuk sampai dirinya. besar-besar suara. Lai, saya nggak pakai soundcard, Lai. Kenapa Lai marah, Lai? Karena kalian itu suka framing-framing. Saya capek meluruskan. Itu aja. Kalau capek Lai meluruskan, gak usah diskusi Udah sama keluar saya. aja, Jadi, Lai, Bang. keluar Kalau aja. kau capek mau meluruskan, buka Ya, akun Nah, kalau sendiri, kayak kau gitu luruskan Lai, sendiri. saya Pak Gak usah Bom. ke sini. Oke. Ya, Lai, Kalau kita kayak nggak gini, butuh opinimu di sini. Kalau Ya. bukan opini, Kita nggak butuh sekarang kau jawab meluruskan, saya. meluruskan. Kau siapa? Oke, meluruskan, Pak Bom, meluruskan. moderatori saya dengan Dewi Bulan kasih waktu aja. Aku kalau kayak gini jengkel, aku kugulung sekalian, jengkel aku. Ya gulung jadinya. aja. Oke, Gulung aja. sekarang Lai. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu perseteruan antar polikardus itu semakin hari semakin panas. Di tahun 2026 ini kita akan melihat bagaimana mereka masih kebingungan siapa Yesus itu. Ini makin menunjukkan bahwa ajaran ini masih belum final, masih belum layak untuk ditawarkan kepada orang-orang di luar sana. Ini ibaratnya sebuah produk yang memang belum final, belum selesai. Di internalnya sendiri ini masih ribut. Ini ibaratnya tim marketing sama tim produksinya masih bingung gitu kan. Berapa harga yang cocok? Marketing bilang jual semurah-murahnya. Produksi bilang, loh, modal aja sudah segini nih. HPP-nya sudah segini, belum operasional dan sebagainya. Belum resikonya dan sebagainya. Ribut lagi. Jadi ini produk makin membingungkan kita semua, teman-teman. Selama ini mereka selalu koar-koar. Ajaran kami, agama kami lebih baik daripada Islam. Agama kami lebih bagus. Yuk ikuti agama kami gitu kan. Tapi kalau kita lihat buah-buahnya, kok ajarannya seperti itu? Ya, kok ajarannya berantem terus itu, sesamanya gitu. Saling maki dan sebagainya. Oh itu kan di Islam juga ada. Di Islam yang saling maki, itu oknum. Bukan pemuka agamanya. Bahkan kalau di Islam, kalian bisa lihat ya, orang yang perbedaan pendapat, ulama-ulama yang punya
pandangan berbeda. Itu kalau diskusi luar biasa. Akademis sekali. Tunjukkan data, saling menghargai ya. Di Islam, saling berdiskusi itu hal yang sangat dianjurkan teman-teman. Saling berbagi pandangan. Bahkan santri-santri itu diwajibkan teman-teman untuk berani speak up, untuk berani berdebat. Berdebat antar mereka. Dan tentu saja semangatnya berbeda dengan Polycarpus ini. Kalau Polycarpus ini berdebat, saling menjatuhkan, saling merebut domba, saling ingin mendapatkan keuntungan. Saling menipu satu sama lain, saling membongkar aib, saling menjadi mafia donasi. Nah, inilah tontonan-tontonan yang selalu disuguhkan oleh mereka. Dan baru-baru ini kita tahu, Pak Bom Bom ya, habis dibongkar teman-teman. Pak Bom Bom itu habis ditelanjangi oleh kelompoknya Reda Marbun. Herder garis kerasnya Edis ya, bisa dibilang pendukung utamanya Edis. Mereka bahkan bela-belain pergi ke Manokwari, nginap 1 hari hanya untuk unboxing Pak Bom Bom. Padahal kita tahu biaya ke Manokwari bukan sedikit teman-teman. Kalian boleh cek tiket pesawat ke Manokwari itu berapa. Lebih murah kalian ke Tokyo daripada ke Manokwari. Dan yang namanya Yuli ini datang cuman sehari, ngecek Pak Bom Bom, udah itu pulang. Jadi bukan dalam rangka sekalian jalan-jalan atau memang ada urusan ya, enggak. Spesial datang ke Manokwari hanya untuk membongkar Pak Bom Bom. Karena mereka dapat informasi bahwa memang Pak Bom Bom ini pendeta KW. Jadi mereka dapat konfirmasi duluan. Ya, dapat bukti-bukti duluan. Jadi supaya lebih valid, mereka langsung ke sana. Sebelumnya mereka sudah telepon, cari informasi. Dan tentu saja masih ada juga orang-orang yang mendukung Pak Bom Bom, dan salah satunya adalah Dewi Bulan, yang sekarang menjadi pendukung paling penting, pendukung paling kuat di kelompok Pak Bom Bom ya. Kita tahu Dewi Monyong ini salah satu Polycarpus yang cukup dihormati oleh Polycarpus yang lain, karena selain mulutnya yang luar biasa sadis dalam menghujat, Dewi Monyong juga ditopang oleh kekayaan. Karena dia adalah seorang janda di Amerika yang menurut klaim dia berhasil ya mendapatkan semua kekayaan suaminya. Jadi suaminya punya warisan, itu semua jatuh ke tangan dirinya, sehingga dia menjadi janda kaya. Dan kita tahu, di mana ada uang, di situ Laskar Polycarpus akan mengikutinya. Jadi Dewi Monyong ini ya sekarang menjadi pendukung utama PBB dan mau dihancurkan oleh yang namanya Erben ya. Ini cukup menarik teman-teman, di mana Erben ini tiba-tiba berani mendatangi Pak Bom Bom dan menyerang yang namanya Dewi Monyong. Dalam hal ini menyerang karakter dan juga pemikirannya. Kita tahu Erben salah satu pengikut setia Edis, ya, walaupun dia adalah seorang S2 teologi, tapi dia adalah kaki tangan Edis yang setia. Ini makin menunjukkan bahwa posisi doktor teologi, sarjana teologi itu tidak ada apa-apanya di hadapan Edis. Nggak ada apa-apanya teman-teman. Mau seorang S3 teologi sekalipun, kalau ketemu sama Edis, mereka akan sungkem. Mereka akan merendahkan dirinya. Kenapa? Karena Edis seperti Kristus, teman-teman. Walaupun tidak ya menempuh pendidikan secara formal, tetapi dia dipanggil apa? Rabi, kan gitu. Yesus dipanggil Rabi, padahal dia nggak sekolah. Begitu juga dengan Edis. Edis nggak sekolah teologi, tapi dia dianggap doktor teologi, dianggap paling ngerti, paling pakar tentang kekristenan. Jadi mirip. Apalagi dua-duanya dianggap sebagai Kristus juga ya. Yesus Kristus, Edis Kristus, kan begitu. Kita akan lihat bagaimana ya Pak Bom Bom beserta Dewi Monyong menghadapi seorang Erben. Ya, ini seru teman-teman dan wajib kita dengarkan. Oke.
Artinya Jangan begini utik-utik, ya. jangan utik-utik udah. Kok seakan-akan kau jadi membela penyesat sih? Saya tidak membela. Ya udah. Saya memahami yang dimaksud oleh Edis. Tetapi tidak boleh di-framing menyatakan bahwa itu sesat. Karena diksi kata Tuhan itu adalah gelar. Bagi saya, bagi kami nih, yang menyatakan penyaliban itu karya iblis, itu sudah sesat. Saya Bukan, sudah jangan tanya, gini. saya Kalau sudah diskusi, tanya guru saya sudah tanya pendeta saya, apalagi yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Saya sudah tanya guru-guru saya, guru-guru teolog saya sudah tanya pengajar saya, pendeta saya sudah tanya. Itu sudah Dan dibawakan kita- oleh Dr. jangan dulu Tony Costa. lari-lari. Sudah. Iya. Kita nggak lari kok, Bang. Maksud aku jangan dulu lari ke Yesus disalib ke iblis, bukan. Diksi kata Tuhan ini dulu kita selesaikan. Nanti kalau kita lari Tuhan itu kemana-mana kan, kami tahu gelar, Bang. oke. Kami tahu, Allah ya kan? Kami tahu Bapa itu bergelar gelar. Tuhan nggak, Bu Dewi? Loh, kok Allah Allah Bapa Bapak itu bergelar kan- Tuhan? Dapat dari mana lagi Iya. nih? Oke, ketika dikatakan dalam perjanjian baru Tuhan Allah, Tuhan di situ apa? Itu kan biar saya jawab. Itu kan dalam Markus 12 ayat 29 Pak Erben toh. Itu karena itu kan tertulis di situ kan diambil dari Ulangan. Ulangan 6 Iya, ayat 4. saya tahu. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa dan Bapa itu Dalam juga keadaan dapat manusia. dipanggil. Berarti kalau Ibrani Yesus 5 sebagai ayat 7 sampai 8. Bentar. Pak Erben. kita bukan adu ayat-ayat Alkitab gampang nanti pakai ChatGPT. Jadi Nggak maksud apa-apa kan aku gini, berdoa dalam keadaan manusia kan? ya, jadi kalau Yesus manusia dalam kemanusiaan dia tunduk kepada Allah Bapa, apakah itu bisa diterima atau salah? Terima, kalau dalam keadaan manusia betul dia terima. Saya terima. Oke. Kalau maksudnya Edis bahwa Ya, Yesus sebentar, punya Pak. Tuhan Sebentar, Eben. dalam konteks Sebentar, Eben. Yesus sebagai manusia kepada Sang Bapa, Sebentar, apakah Pak Erben. salah? Sebentar, Pak Erben. Dalam konteks Yesus berdoa ya. Berarti Yesus Iya. berdoa 2000 tahun lalu. 2000 tahun lalu. 2000 tahun lalu. Kita berbicara 2000 tahun lalu. Oke? Ya, Konteks yang dibicarakan, Yesus oke sebentar. berdoa. Yang dibicarakan itu kan Alkitab, Pak Bobom. Iya. Oke, Alkitab itu Kenyataannya, ditulis di apakah- abad pertama. Sebentar, Pak Erben. Nah. Sebentar lah. Apakah Yesus sekarang masih berdoa? Sekarang? Yesus masih berdoa? Sekarang Yesus itu pengantara dua kita kepada Bapa. Enggak, pertanyaan saya bukan Bahkan- pengantara. Yesus sekarang Dengarkan. masih berdoa, Pak Erben? Oke, sekarang kita bahas 1 Korintus 15 ayat 28. Yesus pun Sebentar, Pak nanti Erben. akan Sebentar. menundukkan dirinya kepada Bapa. Sebentar, Pak Erben. Pertanyaan saya, tadi Pak Erben mengatakan dalam Lukas 6 ayat 12, Matius 26 ayat 37 dan selanjutnya, Yesus berdoa, biarlah cawan ini berlalu. Berarti Yesus berdoa dalam keadaan sebagai manusia. Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Pertanyaan saya, apakah posisi sekarang Yesus masih berdoa? Itu dulu pertanyaan saya. Pertanyaan ini kan tidak sesuai dengan konteks. Kenapa? Karena konteks yang dibicarakan di Alkitab. Alkitab peristiwa abad pertama Pak Erben itu kan bilang dulu. Yesus berdoa. Makanya Yang bawa saya ke bicarakan berdoa. abad pertama, bukan abad sekarang. Abad Oke, sekarang pada tidak waktu- ada data karena Yesus sudah di surga dan saya Oke. tidak punya ilmu telepati sampai ke surga. Jadi Baik, kata baik, Alkitab baik. dulu, jangan beda konteks. Abad pertama dulu coba. Oke, sekarang posisi abad dulu, Yesus punya Tuhan dalam keadaan manusia, benar. Matius Oke. 12 ayat 15 sampai 8. Bentar, Pak Erben. Nah, yang kita bicarakan sekarang, ini yang sekarang. Kan Edis bilang posisi sampai hari ini. Sampai hari ini, Yesus masih berdoa dan Yesus punya Tuhan. Apakah Lai Erben setuju? Saat ini, Yesus punya Tuhan? Pertanyaan Saya tidak pernah dengar sampai saat ini dibilang. Tapi Oh, konteks ya, Alkitab. kalau begitu, Pak Erben, cari dulu baru bisa enak diskusi. Karena Oke, kami udah. ada dengar jadi. Udah Kami ada close. dengar. Pak Erben begitu. Udah close, sudah. Udah, close aja, Ya. Bang. Karena posisinya begitu lah, Pak siapa? Edis bilang begitu sampai saat ini. Bukan konteks Yesus berdoa dalam keadaan manusia, bukan. Itulah. Sebenarnya lain mungkin tidak dengar. Boleh diputarkan Itu yang videonya dibicara. enggak? Soalnya yang aku pahami enggak seperti itu. Kan yang Coba dibicarakan nanti Lai konteks bicara Alkitab. sama begini lah. Nanti coba Lai bicara sama Pak Justin lah. Kan Lai selalu sama Pak Justin toh.
Justin, terus apa, Pak Ngopi Rohani, mereka sudah dengar, Pak penginjil TikTok. Nantilah saya cari rekamannya dulu lah, baru saya kasih lihat lah. Karena Iya, waktu coba. itu dia masih ya. Coba lihat tanya lah sama Pak Justin. Saya Karena sering maksud kan? aku nonton videonya tidak ada konteks seperti itu. Ada lah. Kalau dia berbicara dalam konteks Alkitab, saya maklumi lah. Saya juga setuju. Dalam keadaan berdoa kan Ibrani 5:7. Saya setuju lah. Sesuai dalam Ibrani 2 ayat 7 juga sampai 9. Dia merendahkan diri lebih daripada manusia. Saya setuju Oke, dengan lain. sekarang saya coba mengikuti. Yesus sampai sekarang imam besar enggak? Imam besar, Mesias, saya tahu. Oke, peran imam besar itu apa, Pak Bom? Ya, peran itu kan mendamaikan. Dia sebagai hamba. Bukan. Imam besar itu juga membawa doa kepada Allah untuk umat. Iya, pendamaian kan. Nah, baru Nah, sekarang makanya. Jadi jangan begini Pak Bom. Imam itu bukan hanya membawa korban kepada Allah, tetapi juga pengantara doa kepada Allah. Dan Pak Ya, Bom sekarang Yesus barusan masih mengaku, doa. bentar dulu. Pak Bom barusan mengaku Yesus itu imam besar agung. Berarti Iya, kalau imam Pak besar Bom mengaku Yesus sebagai imam besar, berarti Yesus pengantara doa, bahkan dialah yang berdoa kepada Bapa untuk kita. Itu imam. Ya, berarti dia punya Tuhan. Berarti punya Tuhan sekarang ini. Pasti dong, karena Yesus kan bukan Allah Bapa. Nah, kalau begitu, Apakah? Pak Erben, Bertanya, Pak sebentar. Erben nanti memberkati orang, Tuhannya Yesus memberkati. Selesai. Bukan, jangan di framing. Jangan Loh, framing. Bapak yang pren, Bapak Erben. Kalau saya tidak pendeta, maka saya tidak memberkati perkawinan. Tetapi saya mengajarkan begini. Orang memberkati, makanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu siapa? Tuhan bagi Yesus Kristus juga. Karena Gimana? dia sampai Ah, udah, ini udah ngawur Pak kemana-mana. Bom, jadi gini, Pak Ngawur, Bom ngawur, konsisten. ngawur. Jangan bilang ngawur. Ngawur, kau ngawur udah. Sebentar, saya tanya. Kau Tadi ngawur Pak udah. Bom, saya sudah kunci. Pak Bom mengakui sampai sekarang Yesus itu imam besar agung. Peran imam besar Iya, agung memang itu imam. berdoa untuk umat manusia, tapi dia tidak berdoa untuk kita. Pak, sekarang tanya. Yesus sudah bilang apa? Tetelestai enggak? Sekarang pertanyaannya Pak Bom, berarti Pak Bom tetelestai dalam konteks apa? Oke, Karya sekarang coba Pak Erben penebusan. baca Ibrani 9 dulu. Ayat 11 Sebentar. dan Aduh, apa gue mesti Tetelestai pakai di situ Bang apa Chef? artinya? Coba. Terusin aja Bang sudah Chef, selesai Bang Chef, kan? Bang Chef. Korban itu kan sudah selesai. Bukan. Korban Tetelestai yang pendamaian selesai sudah apa Pak selesai, Bom kan? Bom? Sebentar. Korban pendamaian Yang sudah selesai kan? Iya, yang selesai apa? Karya penebusan atau totalitas semua sudah selesai? Sudah selesai. Menurut Pak Erben apa yang selesai? Mana Pak Erben? Jatuh kah? Turunin. Waduh. Janganlah. Enggak. Janganlah. Jangan. Jangan. Atau gini, Tolong Pak jangan Erben. diturunkan. Begini lah. Ya. Ini Gini ya. lah. Gini lah. Sebentar Pak Baik. Bom, sebentar. Jangan diturunkan. Kalau nggak mampu berargumen dengan Kok saya gue lebih yang, bagus kok turun. dibilang gue yang ngekick sih? Enggak, siapapun yang ngikik. Gitu. Enggak, ini di bawah Jadi ini. gini Ini gue Pak bukan Bom. bukan Aku moderator kadang di lama-lama sini. jadi jengkel. Banyak orang bukan membantu untuk menjelaskan supaya semakin jelas. Tapi banyak orang entah apa yang dipikirkan, itu yang saya sayang. Begini Pak Erben. Nanti kita diskusi di room penginjil TikTok aja supaya netral toh. Nanti Di serang sini Pak kan Erben. netral juga sebenarnya. Enggak, Yang lain bisa enggak, dicabut enggak. kok moderator. Kita Nah, nggak dengar. maksudnya Enggak, kita begini nggak lah. dengar. Kan begini Pak Erben, saya kan sudah di kamar, saya nggak bisa tunjukkan data. Toh, maksudnya Pak nggak enak Bom lah. sudah setuju tadi, sampai sekarang Yesus imam besar agung. Lah iya, sekarang kan begini. Dia kan Kalau Melkisedek. Yesus imam besar agung, mengapa disangka bahwa Yesus berdoa? Tapi Yesus Kenapa tidak Lai? pernah Lai berdoa diskusi untuk sampai dirinya. besar-besar suara. Lai, saya nggak pakai soundcard, Lai. Kenapa Lai marah, Lai? Karena kalian itu suka framing-framing, saya capek meluruskan, itu aja.
Kalau capek lain meluruskan, gak usah diskusi Udah sama keluar saya. aja, Jadi Bang. Lai keluar Kalau aja. kau capek mau meluruskan, buka Ya, akun Nah, kalau sendiri, kayak itulah, kau gini karena Lai luruskan sudah masalahnya sendiri. banyak Pak bosen, Gak Lai. usah Bombom. ke sini. Oke, Ya, Lai, kalau kita kayak nggak gini, butuh opinimu di kalau sini. kalau Ya, bukan opini, kita Ibu nggak Dewi kita Bulan, nggak butuh sekarang kau jawab meluruskan, saya. meluruskan. Kau siapa? Oke, Meluruskan, Pak Bombom, meluruskan, meluruskan. moderatori saya dengan Dewi Bulan kasih waktu aja. Aku kalau kayak gini jengkel, aku kugulung sekalian, jengkel Ya aku gulung jadinya. aja, Oke, gulung aja. sekarang Dewi Lai. Bulan Apa yang jawab. mau kau gulung? Jawab aja Dewi Bulan. Kalau Yesus imam besar sampai hari ini, apa peran imam besar? Begini, Lai. Lai sebenarnya ini mau ribut Bukan atau mau Dewi, diskusi? Dewi Bulan suruh dulu Enggak. menjawab Pak Bombom. Jawab dulu Ibu Dewi Bulan. Keluar aja kau. Ah, makanya aku Keluar jengkelnya aja di kau. sini. Keluar aja kau. Bukan, Menyalahkan Lai. tapi Lai, tidak bukan. mampu membenarkan kayak Islam. Keluar aja kau. Lai nggak boleh begitu, Lai. Lai kan dari tadi kan Bukan. saya sudah di kamar. Lai mau keras-keras, kita juga bisa keras, Lai. Pagi-pagi bangun tidur langsung ambil Kalau Lai songkak. keras-keras, kita juga bisa keras, Lai. Toh? Lai kan Ya orangnya sekarang baik. pertanyaan saya, kalau Yesus imam besar sampai hari Lai ini, belum jawab apa saya, peran Lai. imam Lai belum besar? jawab- Lai belum jawab saya, Lai. Tadi kan Lai bertanya, saya bertanya, Lai. Yesus di mana sekarang? Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Oke. Yesus manusia bukan? Sampai sekarang Yesus manusia sempurna dengan tubuh Oke, kemuliaan. di sorga darah dan daging bisa ada nggak? Yesus mengatakan darah dan daging tidak ada di surga. Oke, sekarang Yesus punya darah dan daging nggak? Sekarang Yesus ke surga dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak berbicara Oke, darah ada dan darah daging dan Pak daging Bombom. nggak? Ada darah dan daging nggak? Bukan, pertanyaan Pak Bombom, tubuh kemuliaan emang ada darah dan daging? Tidak ada. Ya Karena sudah, saya Yesus dengan Sebentar, tubuh Pak, kemuliaan. Sebentar, Lai. Ah, Lai, jangan jangan gitu keras-keras Pak suara, Lai. Bombom. Sebentar, Lai dengar dulu. Lai nggak bisa diskusi, nggak boleh diskusi begitu, Lai. Begini, Lai. Darah dan daging berarti saya dalam keadaan manusia ini. Berarti saya nggak bisa ke surga. Sekarang Yesus dalam keadaan manusia bagaimana? Kan tubuh kemuliaan. Tubuh sekarang kalau kemuliaan saya- itu apakah bukan manusia Pak Bombom? Sabar, Lai, sabar. Jangan potong-potong. Enggak, Lai, jawab saya bukan aja. padron. Apakah Lai, tubuh sabar, Lai. kemanusiaan Nanti saya itu tantang Lai bukan sebentar, manusia? sudah. Nanti saya dari studio, Lai. Kita debat aja berdua, oke? Nanti Udah, saya sekarang nanti aja, saya Pak ini nggak pakai Bombom. timer. Oke sekarang, apakah Yesus tubuh maksud Pak kemuliaan Bombom itu sekarang bukan sih? manusia? Lai ini parah, Lai. Lai ini nggak bisa diskusi, Lai. Jangan kau bikin saya kayak RK, Lai. Saya juga bisa marah, Lai. Kalian ini kenapa sih panas-panas marah-marah pagi-pagi, Lai? Bukan, Diskusi santai jawab aja Pak Bombom. Jawab Ya, aja Pak tapi Lai Bombom. jangan keras-keras suara dong. Saya kan tidak pakai Ini saya tidak ada songkat. keras suara. Memang songkat ini sudah stay terus. Iya, tapi kalau saya ngomong jangan tikam-tikam tenggelam. Bukan, Saya masih karena Pak bicara Bombom live, Tikam. itu, Pak Bombom tadi sudah kena Yesus imam besar. Sekarang Lo saya tanya, kena. Ya, tapi saya bertanya, tubuh kenapa Lai kembali? tidak mau ditanya? Ah, turun aja kau aja. Kau bikin Wah. bingung kau sengaja kau. Kau nanti ketemu saya di Justin saja lah. Kau saya di kamar, kau ribut lah. Kau tidak bisa kalian. Kalian nggak mau diskusi. Erben parah ini Erben ini. Kau diskusi nggak mau netral. Pertanyaan saya ini manusia. Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Yesus punya darah dan daging berdoa. Pertanyaan saya, sekarang Yesus di surga. Yesus punya darah dan daging. Apakah darah dan daging di surga bisa berdoa? Gini Pak Bombom, Pak Mana Bombom sih? sekarang lagi naik daun. Saya Semua dari orang, tadi mau ngomong, bukan. Saya iya dari tadi makanya ngomong, saya ditutupi dia menang sama di Pak Erben. soundcard. Pak Bombom lagi Iya, nggak pakai pakai soundcard. soundcard. Dia menang di soundcard, makanya Pak Bombom suaranya ketimpa terus. Ya, pagi-pagi Iya. loh, pagi-pagi loh, jam 5 pagi, ya. Sekarang begini, Harusnya kau intinya. cebok dulu, ngapain dulu, kayak Nggak, kerja jangan, dulu, nggak kayak boleh. Sekarang begini Pak Erben, kalau kau bilang Yesus punya Tuhan, kenapa 1 Korintus 8 ayat 6? Kenapa sampai sekarang Filipi 2 ayat 11? Kenapa Roma 10 ayat 9? Kasih tahu saja teman-temanmu, Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus memberkati. Berarti Yesus punya Tuhan kan? Ya sudah, ya Tuhan ada 2 atau 3, gitu aja. Kita diskusi enak lah, jangan ganti-gantian lah, jangan main tinis-tinis lah, nggak bagus lah begitu Pak Erben. Saya kira Pak Erben ini orang baik, tapi saya salah berteman ya kayaknya. salah berteman. Brimo. Saya salah berteman, minta maaf ya. Saya sudah salah berteman.
Nanti saya tunggu, saya nanti naik di Justin. Brimo. Nanti saya naik di Justin aja udah. Pagi Pak Bom Bom. Ya, pagi. Shalom, shalom sahabat. Salam, salam. Erben ini maunya memframing, tapi tidak mau ditanya. Tadi saya jawab dia framing terus. Iya memang Erben. Nggak boleh, kita namanya teman semua ya saling mendengar lah. Masa saya ditutupi-tutupi? Saya tanya dia tidak mau jawab. Gimana sih? Sama si diskusi. Oke, ada ini siapa nih? Saifuddin ya? Saladin. Sabtul, Sabatul. Iya, iya. Ya memang, Yesus sebagai hamba, Mesias. Tapi Yesus tidak punya Tuhan. Hamba saya setuju, itu Mesias. Ya dia punya imannya begitu. Kalau Yesus punya Tuhan, logika nggak? Teman-teman di bawah. Kalian jangan ikut-ikut ajar-ajar ini ya. Kalau Yesus punya Tuhan, mending kan Tuhannya Yesus memberkati, betul nggak? Ya sudah. Di mana ayatnya Yesus punya Tuhan? Jangan tafsir sembarang, bro. Nanti biarlah netizen yang menilai. Kalau bagi saya itu sesat. Bukan orangnya ya. Yang mengajar Yesus punya Tuhan itu sesat. Kalau merasa sesat, ya udah. Kita diskusi pakai timer. Superman. Nanti aja di ruang lain aja, di ruang lain. Ya, luar aja. Kalau luar lain kan pakai moderator. Yesus itu Mesias, betul. Mesias itu hamba, raja, semua dia layani. Pertanyaan saya, sekarang ini Yesus punya Tuhan nggak? Yesus ada di surga. Berarti tahta ada dua. Tahta ada dua. Di sebelah kanan berarti, di sebelah kanan Allah Bapa berarti Tuhan ada dua. Kan odong-odong. Masa Tuhan ada dua? Sudahlah, masing-masing buka komal aja lah. Nanti mengajar, nanti kan netizen orang Kristen kan bilang, mana yang ngajar benar, mana yang fansnya banyak, betul nggak? Itu aja, betul nggak Bu Dewi? Masing-masing ajarlah. Ya, tadi saya lihat Pak Bom Bom ini pas lagi ngajar itu udah hampir 600-an ya. Berarti sudah bagus. Makanya sekarang sudah banyak yang ya berusaha meraup koin lah dari tempat Pak Bom Bom. Karena tadi saya lihat itu si Erben koinnya mulai berterbaran kan. Langsung saya timpa dengan ubur-ubur untuk Pak Bom Bom. Cia elah. Jangan gitu ah. Dia teman kita. Tapi kalau sekarang bagi saya teman yang sekutu dan saya itu teman. Kalau tidak, saya sungguh tidak teman. Bahaya. Yang paling baik itu teman dekat, musuh. Makanya saya udah nggak mau saya. Enggak semua orang itu teman kita, Bang. Pak Bom Bom. Ya, tidak semua. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualafa MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Oke teman-teman sudah saksikan ya. Seru sekali kan? Inilah tingkah laku para Polikardus. Dan di sini saya sebelum melanjutkan videonya atau melanjutkan reaksinya, saya ingin sampaikan buat teman-teman ya. Entah kenapa belakangan ini saya benar-benar nggak ada mood untuk melanjutkan konten-konten
yang selama ini saya buat ya, entah kenapa gitu. Semoga saja ya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan channel saya. Dan saya sendiri mengumumkan di sini ada satu channel yang akan kita lepas teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat silakan hubungi ke nomor WA yang tertera di bawah. Dan bagi teman-teman ya yang ingin beli madu jangan lupa juga kita jual madu. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau di madu ya. Banyak teman-teman yang WA, DM mengatakan sangat terasa khasiatnya. Yang sebelumnya sering lemas, cepat capek gitu kan, sekarang menjadi lebih fit, lebih segar gitu. Dan itulah guna dari Maudi Madu. Bahkan banyak orang yang survive dari kanker, punya penyakit autoimun dan sebagainya, itu juga rutin mengkonsumsi Maudi Madu sebagai pengganti obat-obat yang selama ini mereka konsumsi. Itu aja sih. Dan bagi teman-teman, sekali lagi ya, kalian lihat sendiri bagaimana Polikardus ini saling baku hantam, saling ribut, dan itulah spirit asli mereka. Itulah roh yang ada di dalam diri mereka, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang, ini ajaran kasih, betul. Kasih makian, kasih hujatan. Ya, itu maksud dari ajaran kasih tersebut. Kasih makian, ya, kasih hujatan, kasih hinaan, bahkan ada yang bilang kasih mati gitu. Kasih mati orangnya, kasih mati karakternya. Kenapa seperti itu? Ya ini, implementasi dari ajaran tersebut. Mereka sampai hari ini masih kebingungan. Siapa Yesus? Yesus itu kan manusia. Oh, tapi dia Tuhan juga gitu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau ada hasil nih, misalnya contoh ayam kalian kawinkan dengan bebek, terus keturunan mereka keluar ya, badannya bebek, bisa berenang, tapi kepalanya ayam. Badannya sebesar ayam, ya, ayam potong gitu. Kira-kira itu ayam atau bebek? Pasti kita akan bilang, oh ini spesies baru teman-teman. Ini spesies baru. Itulah kenapa kalau Uniriva bilangnya Yesus itu Tuhan. Tuhan kemanusia-manusiaan. Karena nggak bisa lagi dibilang Tuhan. Mau dibilang Tuhan, ada sisi manusianya. Mau dibilang manusia, ada sisi Tuhannya. Oh, tapi kan dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan yang mengambil rupa manusia tidak bisa menjadi kemanusia-manusiaan, teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Ini ya, banyak teman-teman Kristen itu terjebak gini. Yang namanya Tuhan kan tidak bisa dibatasi. Kalau dia jadi manusia, apa salahnya kan gitu? Apa salahnya? Toh, seluruh dunia ini punya dia. Betul, teman-teman. Saya ambil contoh. Saya pemilik dari sebuah perusahaan ya, atau dibilang CEO gitu kan, bukan CEO Dracin lah ya. Ini CEO benaran, di mana perusahaan ini milik saya. Terus saya mau mengambil rupa sebagai OB, boleh nggak? Untuk melihat sebenarnya perusahaan saya itu gimana sih? Ya, gimana dari sudut pandang karyawan dan sebagainya. Saya ingin lihat ya, bagaimana aktivitas kantor saya. Terus ya sudah, saya menyamar menjadi OB. Saya gunakan seragam OB, ya, atribut OB. Saya bekerja di perusahaan saya, mulai dari posisi OB, ya, datang sebagai OB. Orang nggak kenal saya, oke gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah saya CEO atau OB, teman-teman? Orang akan bilang saya adalah CEO, nggak mungkin orang bilang saya OB. Saya adalah CEO yang sedang melakukan introspeksi. Betul nggak? Saya bukan OB, teman-teman. Saya CEO. Begitu juga dengan kalian yang misalnya Pak Bombom ya. Pak Bombom di hari Natal disuruh pakai kostum babi gitu. Jadi Pak Bombom kebagian peran sebagai babi yang dirasuki oleh legion gitu. Apakah Pak Bombom itu babi? Enggak, teman-teman. Pak Bombom bukan babi, dia tetap manusia. Cuman dia lagi berperan sebagai babi. Tuhan yang berperan jadi manusia tidak bisa dibilang 100% manusia, teman-teman. Gak pantas. Kalian akan terjebak dalam hal tersebut. Saya menjadi OB. Oke, saya memerankan OB tersebut. Tapi apakah membuat saya mentalitas, pengetahuan saya, kemampuan saya menjadi OB? Enggak, teman-teman.
Walaupun dibilang, oh saya mengosongkan diri gitu kan, menjadi OB doang. Betul, betul teman-teman. Tapi saya nggak akan minta tolong kepada bapak saya, pemegang saham utama untuk menolong saya, karena saya tetap adalah owner. Semua kelebihan saya tetap melekat kepada saya gitu. Nggak bisa dibuang teman-teman, nggak bisa dipisahkan. Itu manusia, apalagi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan membuang sisi ketuhanannya? Itu sama saja kayak kalian bilang, Tuhan menjadi tidak adil. Tuhan menjadi bodoh, jadi tidak maha tahu. Nggak bisa teman-teman. Itu melekat. Ya, kalau kita di Islam dibilang kalamnya. Ya, kalamnya. Itu nggak bisa kalian singkirkan teman-teman. Nggak bisa disingkirkan, itu melekat. Bagaimana mungkin yang maha mengetahui menjadi bodoh, menyesal, ya? Itu nggak bisa. Itulah kenapa teman-teman Kristen sampai kapanpun mereka akan terjebak, ya, terjebak dengan sosok Yesus ini. Kecuali mereka berani melangkah seperti Unitarian. Kalau Unitarian mereka sudah terbebas dari Yesus ini gitu. Selama mereka masih sibuk berkutat dengan Yesus, ya sudah, mereka akan mutar-mutar di situ saja. Itulah kita bilang kenapa Unitarian itu dianggap satu tingkat di atas yang namanya Trinitas dan Oneness. Ya, mereka udah di atas mereka, di atas Kristen yang lain. Karena memang nggak bisa teman-teman. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan akal teman-teman. Akal kita itu adalah saringan. Adalah saringan yang Allah berikan untuk menolak hal-hal yang nggak benar. Ada saringan di dalam diri kita. Itulah kenapa begitu Trinitas ini diajarkan, orang Kristen tuh sebenarnya menolak. Cuman kan selama ini nggak berani ngomong, takut disesat-sesatkan. Takut dibilang, wah otakmu tuh dari setan dan sebagainya. Itulah kenapa begitu ada oneness sekarang, akhirnya orang Kristen bilang apa? Inilah yang saya tunggu. Ini yang saya tunggu gitu kan. Ajaran seperti ini, yang sesuai dengan dirinya. Dan apakah itu benar? Ya enggak juga teman-teman. Karena ujung-ujungnya yang mereka gunakan kan baik perasaan. Oke? Itu bukan jawaban pas, tapi jauh lebih baik daripada Trinitas yang memang, mohon maaf ya, nggak akan bisa dijelaskan. Seorang doktor teologi sekalipun mengatakan apa? Trinitas nggak bisa dijelaskan kok. Nggak bisa dijelaskan. Jadi oneness itu kita bilang agak lebih mending dari Trinitas, tapi ya sesat juga gitu. Yang lebih benar itu ya Unitarian, itu satu langkah sudah benar, 50% kalau kita bilang. Tinggal bagaimana mereka menerima sosok Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Ya. Dan buat Dewi Bulan sendiri ini penghujat, Erben sendiri pun ya kurang lebih sama ya. Dan saya masih bingung juga kenapa Erben itu tidak ditawari ke Amerika. Apakah memang dia yang nggak pingin ya? Karena secara hubungan dia sama Sofiatul sangat dekat, dia sudah menunjukkan royalitas yang sangat tinggi kepada Edis, membela Edis mati-matian, dan secara histori nggak pernah ada ribut dengan Edis. Nah ini kenapa Erben belum ditawari ke Amerika? Jadi di antara semua pertanyaan-pertanyaan dan misteri-misteri, salah satu yang cukup menarik perhatian saya adalah kapan Erben akan menyusul rumah kumpul kebo, bergabung ya ke dalam rumah tersebut. Ini saya masih mencari tahu apa yang membuat dia tidak mau join. Apakah memang belum ditawari, ataukah dia melihat udahlah saya di Indonesia saja, anak saya di Indonesia, sekolah di Indonesia, kehidupan saya di sini. Karena saya ingat ya, Erben itu dia tinggal sama orang tuanya, ya, masih ada orang tuanya, istri dan anaknya. Artinya kalau dia ke Amerika kan yang bisa dia bawa paling ya istri sama anak. Untuk orang tua agak malas untuk ninggalin Indonesia, apalagi orang Batak ya. Orang Batak itu bisa dibilang mereka masih memegang adat sekali gitu. Kalau bisa dikuburkan di tanah leluhur, untuk apa dikuburkan di Amerika kan gitu. Kalau ada apa kenapa, lebih bagus di Indonesia lah. Bisa dikumpulkan bareng dengan kuburan keluarga gitu. Belum lagi ada acara-acara keluarga gitu, yang sangat sering dibuat oleh orang-orang Batak ini. Jadi kalau mereka ke Amerika, ya otomatis kan nggak bisa ikut lagi gitu.
Nah, mungkin itu salah satu pertimbangan dari Erben juga. Karena saya yakin, kalau Erben ingin ke Amerika, nggak mungkin Sofiatul tidak membantu. Masa Oki mau sewa rumah 7,5 juta dibantu, sedangkan Erben yang sudah menunjukkan royalitas sangat tinggi, nggak dibantu tiketnya. Nggak make sense. Nah, jadi ini salah satu yang mungkin teman-teman bisa tanyakan juga ya, terutama orang-orang Kristen, kenapa Erben belum menyusul ke Amerika, menyusul menjadi member Rumah Kumpul Kebo. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Dan sekali lagi ya, saya nggak tahu nih arahnya kemana teman-teman, jujur. Lagi galau, bukan galau ya, lagi bingung ya melihat dinamika diskusi sekarang. Dan semoga ya ada solusi. Dan mohon doanya teman-teman untuk kelancaran beberapa hal yang sedang kita kerjakan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.